Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi sama saya dalam channel YouTube Dahri Aja. Pada kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa latihan soal pedagogik tes akademik atau pretest PPG dalam jabatan 2022 part 1. Bagi rekan-rekan pejuang Sardik tahun 2022, bagi yang baru saja menemukan channel ini, mohon kesediaannya untuk subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Oke, kita langsung saja bahas soal-soal latihan tes akademik pada tahap ini. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah A. Menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Mempraktikkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. Dan E. Mempraktikkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Oke, ada yang bisa jawab? Saya kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Oke, jawabannya adalah C. Mempraktikkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Pun penjelasannya yaitu tujuan perumusan indikator itu ada 7. Yang pertama yaitu indikator dirumuskan dari KD. Yang kedua menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Terus dirumuskan dalam kalimat yang simple, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Jadi hanya satu makna. Yang kelima yaitu hanya mengandung satu tindakan. Yang keenam, minimal terdiri dari 2 aspek yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerah. Jadi, berdasarkan penjelasan tadi, jawabannya yang lebih tepat itu C, yaitu mempraktikkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Itu, manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah titik-titik. A. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktikkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Setelah mempelajari materi ini, Anda dapat mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. Yang E yaitu, setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktikkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Ya, ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah
C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktikkan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Misalnya yaitu pembelajaran merupakan arah yang hendak dituju dari rangkaian aktivitas pembelajaran. Maka, tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku, kompetensi spesifik, aktual, dan terukur. Di samping itu, tujuan pembelajaran dijadikan acuan dalam pemilihan jenis materi, strategi, metode, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran. Di antaranya yaitu audiens. Secara bahasa, audiens itu berarti pendengar. Yang kedua itu behavior, adalah tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Yang ketiga yaitu condition, atau kondisi diartikan sebagai suatu keadaan. Yang keempat yaitu degree. Dalam konteks ini, degree berarti suatu perbandingan. Jadi, dalam pembuatan tujuan pembelajaran itu harus ada unsur-unsur ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya, yaitu soal yang nomor 3. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PCOK sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Apabila ada guru yang akan mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran, tidak ada internet, belum memiliki proyektor, media yang tepat digunakan oleh guru tersebut adalah A. Video. B. Gambar. C. Guru atau siswa. D. Boneka peraga. Dan E. Modul. Kalian tahu jawabannya? Oke, jawabannya adalah C. Guru atau siswa. Pembahasannya. Nah, jadi dalam pemilihan dan penggunaan sumber belajar itu harus didasarkan pada hal-hal berikut, seperti tujuan instruksional, keefektifan siswa, ketersediaan, dan biaya pengadaan. Jadi jawabannya yang lebih tepat yaitu C. Guru atau siswa. Karena jika menggunakan media guru atau siswa di sini tidak harus mengeluarkan modal, tidak perlu sinyal internet maupun proyektor, bisa langsung mempraktekkan di depan kelas. Oke, soal berikutnya yang soal keempat, merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa A. Standar kompetensi atau KD. B. Materi pokok atau pembelajaran. C. Langkah-langkah pembelajaran. D. Alokasi waktu. Dan E. Itu sumber belajar. Jelas ya, jawabannya yaitu C. Kalau ini sudah jelas ya. Dalam perumusan RPP ada standar kompetensi, materi pokok pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, jadi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir itu masuk pada langkah-langkah pembelajaran. Jelas ya teman-teman? Selanjutnya soal yang kelima, yaitu seorang guru melakukan kegiatan pendahuluan sebagai berikut.
Yang pertama, membariskan siswa berbentuk 2/3 bersayap antara laki-laki dan perempuan terpisah secara rapi, dilanjutkan berhitung. Kemudian berdoa secara bersama-sama antara guru dan siswa. Dilanjut dengan mengabsen kehadiran siswa, memberikan persepsi materi dan penyampaian materi yang akan diajarkan secara singkat dengan dihubungkan kemanfaatannya dan dorongan pemberian motivasi. Terus mengadakan pemanasan atau warming up, diawali dengan lari keliling lapangan, permainan sebanyak 4 keliling atau 4 putaran. Terus dilanjutkan dengan kegiatan latihan fisik sesuai atau yang mendukung dengan materi, dribble dan passing dalam permainan bola basket. Nah, soalnya aktivitas yang kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan di atas adalah A. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa. B. Memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran. C. Melakukan persepsi dan memotivasi siswa. D. Menyampaikan manfaat pembelajaran. Dan E. Kegiatan latihan fisik sesuai atau yang mendukung dengan materi. Ada yang sudah tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah E. Kegiatan latihan fisik sesuai atau yang mendukung dengan materi. Mengapa jawabannya E? Karena kegiatan latihan fisik itu sudah masuk ke tahap gerakan atau pembelajaran inti. Sementara dari A sampai D itu masuk ke pendahuluan. Seperti itu ya. Oke, soal selanjutnya. Seorang guru melakukan kegiatan penutup dengan aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik melakukan penguluran dan pelepasan. Selanjutnya, peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Kemudian memeriksa pekerjaan siswa yang selesai, langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian proyek. Selanjutnya memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Terakhir menyampaikan materi yang akan diajarkan pertemuan berikutnya. Nah, aktivitas yang belum dilakukan dalam kegiatan penutup di atas adalah A. Melakukan pendinginan sekaligus menjelaskan fungsinya. B. Melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan. Yang C. Melakukan penilaian sesuai indikator pencapaian kompetensi. Yang D. Bersama siswa, guru membuat simpulan materi, melakukan refleksi dan tindak lanjut dari materi pembelajaran yang telah diberikan. Dan yang E, setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Oke, jawabannya adalah E, yaitu setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Nah, jelas ya, dari pernyataan di atas itu belum ada aktivitas berdoa serta bersalaman. Jadi jawabannya E. Lanjut, soal yang ke-7. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, seorang guru PJOK memberikan hukuman kepada siswa yang salah dalam melakukan praktik dan lompat tinggi, gaya menyamping. Dalam hal ini sebenarnya guru PJOK telah memberikan umpan balik pada kategori titik-titik. A. Ekstrinsik.
B. Intrinsik. C. Motivasional. D. Informasional. Dan E. Reinforcement. Jawabannya adalah E. Reinforcement. Nah, mengapa jawabannya E. Reinforcement? Karena dalam konteks pembelajaran penjas atau PJOK, umpan balik juga sebagai penguat atau reinforcement atas tindakan atau perilaku yang sudah dilakukan siswa. Jika perilaku siswa itu sesuai dengan harapan guru, maka hal itu harus diperkuat untuk tetap dipelihara. Sebaliknya, jika perilaku itu tidak sesuai dengan harapan guru, maka harus ada hukuman atau punishment agar perilaku itu tidak terjadi dan terulang kembali. Dan perilaku itu mengarah pada tindakan yang sesuai dengan harapan guru. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, soal nomor ke-8. Seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian guling depan dan guling lenting dengan cara menjelaskan dengan suara yang lantang. Kemudian memberi contoh dalam berbagai posisi. Berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa. Memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya. Memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Nah, dengan demikian guru tersebut sudah melaksanakan variasi dalam A. Penggunaan media. B. Gaya mengajar. C. Pola interaksi. D. Kegiatan siswa. Dan E. Itu metode mengajar. Nah, jawaban dari soal di atas yaitu B. Gaya mengajar. Oke, jawabannya B. Karena variasi dalam mengajar dapat dilakukan dengan penggunaan suara maupun dengan isyarat-isyarat nonverbal, seperti pandangan mata, ekspresi roman muka, gerak-gerik tangan atau kepala, dan gerak badan. Selain itu, masih ada isyarat ekstra verbal lainnya, yaitu intonasi dan warna serta bunyian. Nah, variasi dalam gaya mengajar itu ada penggunaan variasi suara, pemusatan perhatian siswa, kesenyapan guru, mengadakan kontak pandang dan gerak, gerakan badan dan mimik, serta pergantian posisi guru di dalam kelas. Soal ke-9, guru menerapkan aturan disiplin kelas. Peserta didik yang terlambat lebih dari 5 menit dihukum lari keliling lapangan sepak bola sebanyak 4 kali. Pengolahan kelas ini menggunakan pendekatan A. Otoriter. B. Permisif. C. Modifikasi tingkah laku. D. Kelompok. Dan E. Individual. Nah, jawaban dari soal ini yaitu A. Otoriter. Karena pengelolaan kelas atau classroom management berdasarkan pendekatannya menurut Weber tahun 1977 diklasifikasikan dalam 3 pengertian, yaitu berdasarkan pendekatan otoriter, pendekatan permisif, dan pendekatan modifikasi tingkah laku. Nah, apa saja itu? Pendekatan otoriter adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin secara ketat. Yang kedua itu pendekatan permisif, yaitu pengelolaan kelas atau adalah supaya
atau upaya yang dilakukan oleh guru untuk memberi kebebasan kepada siswa untuk melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan yang merasa atau yang mereka inginkan. Dan fungsi guru adalah bagaimana menciptakan kondisi siswa secara aman untuk melakukan aktivitas di dalam kelas. Yang ketiga yaitu pendekatan modifikasi tingkah laku. Pendekatan ini didasarkan pada pengelolaan kelas merupakan proses perubahan tingkah laku. Jadi pengelolaan kelas merupakan upaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku yang bersifat positif dari siswa dan berusaha semaksimal mungkin mencegah munculnya atau memperbaiki perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa. Soal yang ke-10, guru memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas pada peserta didik yang berperilaku positif, menunjukkan peningkatan performa. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas, dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Nah, pendekatan pengelolaan kelas yang demikian itu termasuk pendekatan A. Pendekatan kekuasaan, B. Pendekatan otoriter, C. Pendekatan kebebasan, D. Pendekatan perubahan tingkah laku, dan E. Pendekatan kerja kelompok. Yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah D. Pendekatan perubahan tingkah laku. Nah, soal ini kurang lebih sama dengan soal sebelumnya, soal nomor 9. Bedanya kalau ini soal itu yang diminta tentang pendekatan perubahan tingkah laku. Ya, dimana pendekatan ini didasarkan pada pengelolaan kelas merupakan proses perubahan tingkah laku. Jadi pengelolaan kelas merupakan upaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku yang bersifat positif dari siswa dan berusaha semaksimal mungkin mencegah munculnya atau memperbaiki perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa. Jelas ya? Jawabannya D. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Kita lanjutkan pada bagian 2 atau part 2. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.